Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa-mahasiswiku STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan memberikan kuliah matrikulasi tentang perencanaan pengajaran atau perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum kita membicarakan tentang perencanaan pengajaran, maka sebaiknya kita mengetahui konsep dasar perencanaan pengajaran itu sendiri. Apa sih yang disebut dengan perencanaan pengajaran? Di sini perencanaan pengajaran itu terdiri dari atau berasal dari kata desain yang berarti perencanaan atau rancangan atau persiapan. Jadi kalau misalnya ada istilah desain pembelajaran, maka di situ asumsi dalam pikiran kita bermakna mengenai perencanaan, rancangan atau persiapan seperti itu. Yang kedua, menurut ilmu manajemen pendidikan, perencanaan disebut juga dengan istilah planning atau dapat kita maknai sebagai persiapan menyusun sesuatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Jadi di sini perencanaan pengajaran ini berisi tentang langkah-langkah mengenai suatu hal yang ingin kita capai. Nah, secara sederhana dapat diartikan bahwa perencanaan ini merupakan pemikiran sebelum melaksanakan suatu tugas seperti itu. Kemudian dari tiga konsep tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa desain atau perencanaan adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan untuk mengambil keputusan terhadap apa yang dilaksanakan oleh seseorang untuk mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan melalui prosedur atau langkah-langkah yang sistematis dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan pekerjaan atau tugas. Jadi di sini dapat kita ambil kata kunci bahwa desain atau perencanaan itu merupakan terdiri dari satu kata kuncinya yakni sebuah persiapan. Nah, ada persiapan. Kemudian ada langkah-langkah. Nah, ada tujuan. Ya. Dengan sistematis dan juga memperhatikan prinsip-prinsip dalam hal yang akan kita capai seperti itu. Nah, itu tadi makna daripada perencanaan. Sekarang makna dari pengajaran. Di sini pengajaran berasal dari instruction atau teaching. Nah, secara kebahasaan ya ini ada pengajaran itu instruction atau teaching. Dan menurut Association for Education, Communication and Technology, Korea tahun 1977 mengatakan bahwa instruction sebagai sub-sub atau bagian dari pendidikan yang merupakan proses di mana lingkungan seseorang dengan sengaja dikelola agar memungkinkan orang tersebut dapat belajar melakukan hal tertentu dalam kondisi tertentu atau memberikan respon terhadap situasi tertentu. Jadi di sini dapat kita maknai bahwa pengajaran atau teaching atau instruction itu merupakan sub atau bagian daripada pendidikan yang mana sub-sub itu sengaja dibuat lingkungan atau dibuat kondisi seperti itu, diciptakan kondisi
agar dapat memberikan respon terhadap situasi tertentu. Menurut Arif S. Sadiman, pengertian instruction itu dapat dimaknai dengan bukan saja bersifat formal di kelas atau di sekolah, dan bukan pula monopoli guru yang menjadi satu-satunya sumber belajar. Nah, dengan kata lain di sini pengertian instruction yang lebih tepat adalah pembelajaran. Meskipun demikian, pengajaran bisa disebut instruction yang merupakan totalitas aktivitas mengajar yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi atau diteruskan dengan follow up seperti itu. Menurut Kaufman, perencanaan atau planning merupakan proyeksi tentang apa yang diperlakukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai. 1. Mengidentifikasi atau mendokumentasikan kebutuhan. Yang kedua, menentukan kebutuhan-kebutuhan yang akan diprioritaskan. Yang ketiga, spesifikasi rinci hasil yang dicapai dari tiap kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Yang keempat, mengidentifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap pilihan. Yang kelima, sekuensi hasil yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Yang keenam, identifikasi strategi alternatif yang mungkin dan alat untuk melengkapi tiap-tiap persyaratan dalam mencapai kebutuhan. Menurut Philip Combs, perencanaan pengajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis proses pengembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik. Jadi ini Philip Combs ini sudah mendefinisikan atau sudah menggabungkan perencanaan pembelajaran itu merupakan suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis yang mana ini memperhatikan kebutuhan dan tujuan daripada peserta didik. Kemudian menurut Nurhida Amir Das dan Rachito bahwa desain instruksional atau pengajaran merupakan sebuah proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar, pengembangan materi, kegiatan belajar mengajar, kegiatan penilaian peserta didik dengan cara mencoba merevisi semua kegiatan mengajar dan penilaian peserta didik seperti itu. Nah, kalau Nurhida ini dia sudah lebih rinci lagi apa sih yang harus ada dalam perencanaan pengajaran itu. Nah, di situ sudah masuk mengenai bagaimana langkah-langkah atau proses analisis dari kebutuhan dan tujuan belajar. Kemudian sudah ada materinya, sudah ada kegiatan mengajarnya, sudah ada kegiatan penilaiannya seperti itu. Bahkan kegiatan untuk alternatif apabila pencapaian pembelajaran itu tidak tercapai seperti itu. Nah, kemudian ini Abdul Majid mengonsepkan perencanaan pengajaran itu dapat dilihat dari 7 sudut pandang. Ada beberapa sudut pandang di sini. Yang pertama yaitu perencanaan pengajaran merupakan bagian daripada teknologi begitu. Kemudian perencanaan pengajaran itu merupakan suatu sistem. Nah, perencanaan pengajaran ini sebagai sebuah disiplin. Perencanaan pengajaran juga disebut sebagai sains. Perencanaan pengajaran disebut sebagai proses dan perencanaan pengajaran disebut sebagai realitas. Nah, dari yang sudah kita bahas yang di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pengajaran memberikan konsep dasar serta ketentuan-ketentuan praktis tentang cara menyusun rencana atau persiapan mengajar serta melaksanakan pengajaran di bidang studi atau mata pelajaran. Nah, karena teman-teman di sini kan tidak hanya satu bidang studi ya,
tapi yang berada di program studi PAI, kemudian program studi PAUD, program studi PGMI. Nah, itu teman-teman bisa menyesuaikan kontennya nanti bidang mata pelajarannya. Kemudian perencanaan pengajaran menyangkut hal-hal apa yang perlu direncanakan dalam suatu pengajaran, dasar-dasar apa yang perlu dipertimbangkan, serta prinsip apa yang harus menjadi pegangan dalam perencanaan suatu pengajaran. Jadi di sini understanding yang kedua, perencanaan pengajaran itu menyangkut ya diidentifikasi tentang apa saja sih kayak gitu yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran itu sendiri. Kemudian kesimpulan yang ketiga di sini, desain pengajaran dapat dimaknai mengenai suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan tugas mengajar atau aktivitas pengajaran dengan menerapkan prinsip pengajaran serta melalui langkah-langkah pengajaran suatu perencanaan itu sendiri. Pelaksanaan dalam penilaian dalam rangka mencapai suatu pengajaran yang ditentukan. Di sini juga desain pengajaran merupakan pemikiran tentang penerapan prinsip-prinsip umum pengajaran dalam rangka melaksanakan tugas mengajar dalam suatu interaksi pengajaran, ya interaksi guru dan murid tertentu yang khusus di dalam kelas maupun di luar kelas. Sekarang pemahaman yang kedua yakni mengenai masalah pokok dalam perencanaan pengajaran. Nah, pasti. Di sini kita yang perlu kita perhatikan seperti itu. Yang pertama mengenai tujuan dan fungsi pengajaran tentang apa yang harus diprioritaskan. Jadi kita sebagai pendidik itu perlu memahami terkait dengan tujuan dan fungsi pendidikan. Apa sih yang mesti diprioritaskan dalam merencanakan pengajaran. Yang kedua, alternatif yang terbaik yang mungkin dilaksanakan mencapai tujuan daripada pengajaran. Di sini ya kita memperhatikan alternatif, cara, strategi, metode yang apa yang tepat kita rencanakan untuk keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, sumber daya. Nah, sumber daya ini perlu diperhatikan apa-apa saja yang mensupport keberhasilan dalam pengajaran. Kemudian siapa yang akan membiayai? Apakah ini murni daripada guru itu sendiri atau mengenai media pembelajaran itu nanti akan ditanggung oleh sekolah. Terus yang kelima, bagaimana mengalokasikan sumber daya bagi pendidikan seperti itu. Nah, di sini tentunya kita juga bisa berpikir gimana sih nanti sumber daya ini terkait dengan berbagai hal yang mensupport tentang pengajaran seperti itu. Nah, di sini ada berbagai dimensi perencanaan pengajaran. Yang kedua, yang pertama ada signifikansi. Kemudian yang kedua ada visibilitas. Yang ketiga ada relevansi. Yang keempat ada kepastian. Yang kelima ada ketelitian. Yang keenam ada adaptabilitas. Yang ketujuh ada timing. Yang kedelapan ada monitor. Yang kesembilan ada substansi. Kemudian hal yang mesti kita pahami setelah kita memahami tentang makna daripada perencanaan pengajaran, kemudian tadi masalah-masalah dalam pengajaran, kita mesti memahami proses perencanaan pengajaran. Nah, di sini ada tahapan yang pertama yaitu tahap pra pengajaran. Apa sih yang perlu diterapkan dalam perencanaan
pengajaran. Yang pertama, membuat badan yang bertugas untuk melaksanakan fungsi perencanaan. Yang kedua, yaitu menetapkan prosedur perencanaan. Yang ketiga, mengadakan reorganisasi struktural. Yang keempat, menetapkan mekanisme serta prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam perencanaan. Nah, yang kedua, yaitu tahap perencanaan awal. Ini tahap dialogis. Yang kedua, tahap formalitas. Kemudian yang selanjutnya tindak lanjut terhadap kebijakan. Yang ketiga ada tahap formulasi rencana, yaitu menyiapkan perangkat keputusan dan menyediakan pola dasar pelaksanaan yang menjadi pegangan dari berbagai organisasi. Yang keempat, tahap elaborasi rencana. Ini membuat program, mengidentifikasi dan formulasi proyek. Yang kelima, tahap implementasi yang merupakan saat di mana proyek itu dilaksanakan. Dan yang keenam terkait dengan tahap evaluasi dan perencanaan ulang apabila perencanaan pengajaran yang direncanakan di awal itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini ada 4 asumsi proses pengajaran seperti itu. Yang pertama yakni proses mengajar selalu berorientasi pada tujuan, dalam arti mengubah tingkah laku siswa. Yang kedua, guru dapat membentuk tingkah laku secara aktif, yaitu dapat membuat perencanaan, mengimplementasikan dan selalu menyesuaikan rencana dengan informasi yang menyangkut kegiatan. Yang ketiga, mengajar pada dasarnya merupakan proses yang rasional dan dapat menganalisis komponen-komponennya. Dan yang keempat, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku guru dapat mempengaruhi tingkah laku anak. Jadi 4 proses pengajaran ini perlu teman-teman ingat gitu. Kalau tadi kan dijelaskan secara global gitu ya, dan ini sudah mulai mengerucut mengenai proses pengajaran itu sendiri. Yang mana 4 komponen ini dapat terjadi dan harus terjadi dalam proses pengajaran yang ada di kelas. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa pola pengajaran ya dari ahli yaitu Glaser, mana pola dasar tradisional. Nah, ada IO itu instructional objective atau pengajaran yang objektif. Itu nanti ada entry behavior. Nah, jadi di sini teman-teman memasukkan value atau nilai. Nah, kemudian instructional procedure, pelaksanaannya itu bagaimana? Kemudian performance assessment. Nah, nanti langkah-langkah untuk menilai, mengukur keberhasilan itu seperti apa. Nah, ini ada 4 ini kalau menurut Glaser ya, mengenai pengajaran yang dimana di sini itu kayak tadi asumsinya memasukkan atau merubah tingkah laku. Nah, kemudian ini perkembangan pola pengajaran menurut Glaser. Ada IO. Nah, teman-teman bisa ngelihat IO itu apa sih? Instructional objective, AB, kemudian AP, PA. Nah, mana itu nanti akan dilihat feedbacknya itu seperti apa, berhasil atau enggak. Gitu. Yang kedua, ada model dari John Carroll yang mana pola school learning atau pola belajar terdiri dari 5 komponen perilaku peserta didik dan 2 komponen prosedur pengajaran. Nah, di sini apa aja yang terkait dengan keadaan peserta didik? Yaitu terkait dengan kesempatan, ketabahan, kesungguhan, menerima dan memperkaya. 3 hal ini harus dimiliki oleh peserta didik kita. Ada kesempatan peserta didik, ya, kesempatan dia untuk belajar, ketabahan atau kesungguhan dia, kemudian kemauan, kesanggupan untuk menerima
ilmu yang diberikan guru. Nah, kemudian prosedur pembelajaran, ada kesempatan untuk mempelajari, ya kan? Kemudian ada kualitas nada. Jadi quality itu juga akan menentukan keberhasilan pembelajaran yang Anda rancang. Nah, ini ada menurut Gerald Camp itu ada instructional design plan. Jadi ada desain perencanaan pengajaran itu apa aja sih yang pasti dipenuhi kayak gitu ya. Di sini ada satu tentang goal atau topik. Nah, di sini ada tujuannya, kemudian topiknya apa, tujuan general purpose, tujuan secara umumnya apa, kemudian support service. Nah, di sini terkait dengan media pembelajaran, ya kan, learner karakter. Nah, di sini karakter apa yang akan dipelajari, learning objective. Nah, ini terkait dengan keilmuan yang akan diajarkan. Subject content, nah ini materi. Kemudian pre-assessment, nah, ini penilaian. Kemudian teaching learning aktivitas research. Nah, ini terkait dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan. Nah, di sini rencana desain pembelajaran menurut camp pola tersebut dibuat untuk menjawab 3 keputusan proses berpikir, yaitu apa yang harus dipelajari, kemudian prosedur, dan kemudian sumber, supaya tingkat pembelajaran yang dicapai itu supaya pembelajaran yang dilakukan itu dapat mencapai tujuan. Nah, tapi juga setelah itu juga ada evaluasi supaya ke depan itu tahu oh apa saja sih yang perlu diperbaiki kayak gitu. Nah, kalau pola Gerder beda lagi. Ada topik, ada karakteristik peserta didik ya, karakter learner ya. Kemudian ada rumusan tujuan pengajaran, ada materi. Kemudian nanti dilakukan pretest, ya kan? Kemudian dilakukan jadi sebelum diadakan pembelajaran itu dilakukan pretest dahulu, kemudian mengajar atau belajar aktivitas. Nah, setelah pretest kemudian ada pengajaran. Nah, kemudian ada nanti layanan-layanan yang mensupport pembelajaran itu sendiri, dan yang terakhir dilakukan evaluasi. Ini kalau ada pola PPSI dan MSP. TUP itu tujuan umum pembelajaran, TKP tujuan khusus pembelajaran, ada materinya, ada kegiatannya, ada metodenya, ada sumbernya, ada evaluasinya. Nah, ini yang sering ya, yang sudah sering kita lakukan di sekolah yang sudah mulai speak seperti itu. Nah, pola PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional dan MSC, model dikembangkan oleh Badan Pengembangan BPP Dikbud sejak tahun 1972. Nah, pola PPSI dan MSP ini merupakan suatu kesatuan di mana PPSI merupakan pola konseptual, sedangkan MSC sebagai pola teknis. Seperti itu. Jadi ada penggabungan dari pola PPSI dan pola MSP. Nah, kemudian pola pengajaran berbasis kompetensi dengan pengembangan silabus atau RPP. Nah, ini ya teman-teman, di sini tadi kita kan sudah understanding tuh mengenai konsep pembelajaran secara umum sampai khusus. Nah, kemudian sampai kita ngebahas pola pengajaran, ya kan. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa pola pengajaran yang berbasis kompetensi dengan pengembangan silabus atau RPP. Nah, silabus ini apa sih? Silabus ini merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, sumber atau bahan atau alat belajar.
Kemudian yang kedua terkait dengan silabus. Silabus ini merupakan penjabaran daripada standar kompetensi atau kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Nah, tuh. Gimana cara menyusun silabus? Yang pertama terkait dengan penyusunan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Setelah itu indikator, kemudian analisis ke dalam dan keluasan materi. Kemudian materi pokok pembelajarannya apa? Penilaiannya gimana? Kegiatan belajarnya gimana alokasinya? Kemudian sumber belajarnya apa saja? Ini ada komponen perencanaan pengajaran. Nah, di sini secara garis besar komponen-komponen pengajaran ada dua, yaitu komponen pokok dan komponen penunjang. Adapun komponen pokok yakni terkait dengan topik atau bahasan apa atau materi pengajaran apa. Yang kedua yakni tentang entry behavior, ya. Kemudian tujuan pengajaran, rumusan atau alat evaluasi, kemudian ada sumber pengajaran, dan yang ke-6 itu ada metode pengajaran. Oke. Selanjutnya yakni komponen penunjang. Komponen penunjang ini terkait dengan komponen-komponen pengajaran yang keberadaannya dapat membantu kelancaran dan mempermudah pengajaran seperti pengaturan jadwal, tempat mengajar, fasilitas-fasilitas pembelajaran yang menambah kelengkapan pembelajaran. Nah, kenapa sih teman-teman kita itu perlu merencanakan pengajaran? Nah, perencanaan pengajaran ini merupakan suatu alat yang dapat membantu proses pengelola pendidikan untuk lebih menjadi berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang kedua, perencanaan dapat mempermudah dalam mencapai suatu sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu, dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor. Dan yang ketiga, perencanaan pengajaran dilakukan agar terlaksana proses belajar mengajar yang efisien dan efektif, serta relevan dengan misi dan tujuan dari lembaga pendidikan di mana para peserta didik belajar. Nah, itu terkait dengan konsep dasar perencanaan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, jadi ada sebuah moto yang mengatakan bahwa separuh dari perencanaan menentukan keberhasilan. Jadi ketika teman-teman berhasil merumuskan perencanaan daripada pengajaran, teman-teman sudah dapat merumuskan separuh atau 50% dari keberhasilan pembelajaran yang teman-teman buat, seperti itu. Nah, saya harap teman-teman dapat memahami tentang konsep dasar mengenai pembelajaran ini, dan akan kita lanjutkan di tatap muka matrikulasi selanjutnya dengan topik pengembangan daripada perencanaan pembelajaran. Untuk tatap muka pertama ini dengan saya akhiri cukup sekian, dan teman-teman juga tidak boleh hanya sebatas mendengarkan perkuliahan saya ini karena ini sangat terbatas sekali. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi mengenai perencanaan pembelajaran pada buku-buku, kemudian sumber-sumber elektronik lainnya kayak gitu. Silahkan bisa diakses untuk memperkaya ilmu pengetahuan Anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.